tendangan, bisa seperti ini. Oke. Bisa seperti ini. Oke. Bisa seperti ini. Oke. Jadi pemirsa yang budiman, seperti itu. Jadi tinggal kita itu alirannya kemana. Tapi menurut saya kalau kebanyakan akrobatik itu, menurut saya rasanya nanti nggak ketemu. Ulangi ya, ini gerakan memukul, tendangan, membanting, dan menginjak 4. Oh, banting ini ya. Tenang. Ini sebenarnya kalau terjatuh, sebenarnya keprak ini juga tidak harus terus ya. Nanti ada iringan. Gerakan jatuh ini tidak dikepraki juga bagus. Misalkan, nah ini tidak ada keprakan. Nah, seperti itu juga Ines juga. Baru ini. Nah. Tendangannya. Misalkan wayang besar Bratasena melawan wayang besar juga, itu sebenarnya tidak perlu diperdebatkan ya. Antara misalkan yang lihat musuhnya, kalau Bratasena melawan wayang kecil, ya tentu saja cukup seperti ini. Nah misalkan, tapi kalau musuh melawan besar seperti ini atau seperti ini, nah tidak semudah itu juga. Artinya ya dari kocok gerakannya ya perlu sangat variatif ya. Misalkan seperti ini ya. Lepas tangan duanya juga tidak apa-apa, karena musuhnya pun juga besar ya, sehingga Bratasena pun menghadapinya juga dengan tenaga yang double, kecuali musuhnya kecil seperti ini. Jadi itu sebenarnya logikanya di situ. Atau ini juga tidak perlu diperdebatkan. Misalnya ini Makuto ya, Makuto terus dikoprolkan, itu saya kira tidak perlu diperdebatkan ya. Itu dinamika di dalam sabetan wayang dalam perkembangannya, dan semuanya itu punya dasar, punya alasan. Jadi sudah tidak zamannya ngerembuk, butuh Makuto, pakai Makuto terus enggak koprol terus lalu
misalkan dalam tanda kutip diadili itu tidak paham pakem dan lain sebagainya. Itu menurut saya ya ranahnya kita itu tidak usah diperdebatkan karena jadi sudah lumrah ketika buto-buto seperti ini dikobrolkan. Terima kasih, matur nuwun. Semoga generasi-generasi ada dalang-dalang selanjutnya. Yang terpenting ojo kesusu pengen mayang, tapi lebih baik untuk menata diri karena seni bercerita itu berat, tidak hanya unsur sabetan. Sabetannya pun itu kalau didalami juga tidak gampang. Hingga menata rasa harus tenang, jangan ingin selalu pengen tampil duluan. Jadi harus merasa kekurangan sehingga suatu saat pentas itu benar-benar merasa menghargai dirinya sendiri dan menghargai yang melihat. Jadi tidak punya tampilan yang seakan-akan sudah dalam payung. Kalau sudah dalam payung ibaratnya suket godong jadi apa ya, hal-hal apapun kalau karena jenengnya sudah punya, tingkat kepercayaan publik sudah tinggi sehingga orang itu sudah datang itu sudah merasa suka. Tapi bandingkan seperti kita yang masih dalam posisi mencari jati diri, kita jangan berlagak seperti dalang yang sudah laku, sudah payu, sudah itu nanti akan melecehkan dirinya sendiri dan penonton juga tidak akan merasakan bahwa pegelarannya itu seperti tidak serius terus.